Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sehat semua ya hari ini ya. Ya Pak, sehat Pak. Baik, Pak. daerah Bekasi diguyur hujan deras ini ya. Makassar juga Pak. Oh, Makassar juga. Oh, iya berarti tidak menyulitkan semangat kita untuk tetap melanjutkan perkuliahan ya berarti ya. Iya Pak. Baik, sudah tampil kira-kira teman-teman? Udah Pak. Sudah Pak. Oh, baik. Untuk yang review materi pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6, di mana yang pertama itu terkait dengan instalasi SQL Server ya. Apakah sudah menginstal semua untuk SQL Servernya? Sudah Pak, tapi bukan 2008, 2000 berapa? 2014. Oh iya baik. Yang terbaru 2019 ya. Yang Ya, terbaru 2019. Baik. Ini ya, SQL Server 2019 yang terbaru bisa masuk ke Microsoft. Nah, seperti ini ya. Bisa untuk Windows, Linux, dan Docker. Ini untuk yang 32 bit sama 64 bit ya, dalam hal ini disesuaikan dengan sistem operasinya. Ini proses instalasi SQL Server 2008-nya ya, dari instalasi, extracting file ya, termasuk nanti pilihnya yang sistem configuration ya, lanjut ke setup support ya, lanjut lagi nanti ke new installation ya, karena ini baru, lanjut lagi ke license system, ada lagi setup support file, lanjut lagi ke feature selection, instance configuration, server configuration, database engine configuration, ada error reporting, installation progress, complete ya, dalam hal ini loading, lanjut ke SQL Server Management Studio, connect to server dalam hal ini. Nah ini tampilannya. Ada setting TCP IP dalam hal ini. Ini ada new query ya. Ada new query. Ini ada menu file, ada menu edit, ada menu query, menu debug, ada menu tool, ada menu window, ada menu community, menu help. Nah, berarti untuk materi pertemuan pertama sudah selesai. Ada yang ditanyakan silakan. Kalau ada tidak? Halo teman-teman, mendengar suara saya? Dengar Pak. Baik, tidak ada ya. Saya lanjutkan ya. Aktifkan user super admin ya dalam hal ini. Nah ini dia. Jadi kita aktifkan dengan cara kita connect dulu ya dalam hal ini. Pilih nama PC-nya SQL Express dalam hal ini. Ini ada menu security ya, untuk keamanan, di mana di sini ada login ya. Ada loginnya, ada super admin SA dalam hal ini, ada user PC, nama PC-nya kita apa. Nah, kita menggunakan SA, super admin dalam hal ini. Klik kanan properties, lalu pilih di sini ada password dan confirm password. Ini harus sama ya, harus kuat dalam hal ini kombinasi angka huruf. Terus ada aktifkan super admin, di sini ada grant dan juga login enable. Lanjut lagi ke aktifkan ini properties, klik kanan ya. Lanjut ke server properties yang ada di sini. Selanjutnya di sini ada page security, di sini ada SQL Server and Windows Authentication Mode. Kita pilih yang valid login only. Pilih run service MSC ya. Tampilannya seperti ini untuk service. Nanti dipilih yang SQL Server, klik kanan, restart ya dalam hal ini. Nah, nanti kita menunggu loadingnya menyesuaikan dengan RAM yang ada di laptop atau memori kita. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Tujuannya itu ini ya, untuk koneksi atau modul dalam sebuah aplikasi seperti PHP, VB.NET atau aplikasi yang lainnya seperti itu. Jadi tujuannya untuk koneksi pembuatan database. Untuk pertemuan kedua ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Ada tidak? Tes 1 2 3. Ya Pak, bisa. Iya. Nggak ada Pak. Nggak ada. Lanjut pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga tentang transaksi ya, SQL Data Definition Language atau DDL ya dalam hal ini. Ini terkait dengan teorinya. Jadi ada DDL itu ada create, ada alter, ada drop ya.
Lanjut, ini prakteknya create database menambah perkuliahan, nanti successful. Ketika di refresh akan tampil seperti ini. Nah, ini dia terkait dengan database object explorer. Klik kanan new database, dikasih namanya apa, tekan tombol OK, nanti akan tampil seperti ini. Ada use database. Nah, klik use database atau pilih yang ada di sini ya. Ada segitiga ke bawah ya, pilih perkuliahan, ini bisa. Ada juga drop database, ini di database nanti kita ketikkan drop database namanya apa. Successful, ada juga delete database, klik kanan database yang akan di delete. Nah, ini akan muncul seperti ini, lalu tekan tombol OK dalam hal ini. Ada create table query dalam hal ini, ya kita ketikkannya create table, nama tabelnya apa, terus nanti kolom-kolomnya, nanti ada tipe data, ada panjangnya, ada keterangan yang lain ya, not null, tidak boleh kosong ya dalam hal ini ya. Lanjut lagi, kita juga bisa menggunakan klik kanan ya, pilih new table, kita masukkan kolom name, data tipe, allow null, ya ini disesuaikan ya dalam hal ini. Ada juga create data SQL Explorer ya dalam hal ini ya, kita bisa menambahkan. Nah, nanti kita simpan dengan nama tabelnya, nah mata kuliah, nanti ada lagi tabel alamat dan lain sebagainya ya. Ada lagi alter table ya. Ini menambahkan, misalkan di sini ada keterangan terkait dengan primary key. Ketika ada primary key, berarti di sini ada tanda kunci ya. Jangan lupa teman-teman ada tanda kuncinya itu primary key. Dan di sini ada PK ya, seperti itu. Ini skema tabel, kita gunakan SP help mata kuliah ya dalam hal ini. Ada tabel alamat dan waktu dilanjutkan, di mana di sini ada kode pos sebagai primary key, ID jam, tabel waktu sebagai primary key. Ada tabel agama dan tabel dosen. Kode agama primary key, tabel dosen ini juga primary key. Kalau ini adalah foreign key karena di sini dia berrelasi namun dia sebagai kunci tamu ya dalam hal ini. Ada alter table foreign key, kita juga bisa menambahkan menggunakan query ya seperti ini. Ada tabel jurusan dan tabel kelas, primary key-nya kode jurusan, tabel kelas adalah ini. Nah, kalau untuk tabel foreign key dia kuncinya warnanya silver ya, seperti itu. Kalau primary key dia warnanya gold, seperti itu. Ada tabel mahasiswa, di mana di sini kita menggunakan jenis kelamin. Kalau L itu laki-laki, P itu perempuan ya, seperti ini. Nah, jadi kita menggunakan char 1. Nah, di dia char 1. Tabel mahasiswa, kalau seandainya misalkan di SP unpin rule, ya seperti ini ya, melepaskan rule-nya ya, aturannya dilepaskan. Ada tabel KHS dan tabel jadwal, ada name, ini foreign key, kode mata kuliah foreign key, kode mata kuliah foreign key, kode dosen foreign key, ID jam foreign key ya pada jadwal dalam hal ini. Ini tidak ada primary key-nya, tidak ada primary key-nya. Ini adalah database diagram, nanti hasilnya seperti ini. Pertemuan ketiga sudah selesai. Ada pertanyaan silakan. Halo? Tidak, Pak. Baik. Tidak ada, Pak. Saya lanjut untuk pertemuan keempat. Di sini terkait dengan object explorer ya, database system, di mana ada database, ada security, ada server object, ada replication, ada manajemen ya. Di sini ini terkait dengan menu-menu yang ada di sini ya, master, model, MSDB, ada temporary database ya, kayak itu. Contoh database-nya ini adalah diagramnya yang tadi ada di sini, diagram perkuliahan. Lanjut ada security, di mana di sini ada login, ada juga server rule ya. Nah, rule-nya ini sebagai apa? Sebagai book admin, DP creator, DP district admin. Nah, ini kalau yang umum tuh dia bersifat public ya. Kalau umum dia bersifat public, jadi umum. Contoh security-nya seperti ini kita setting. Tetap menggunakan password dan confirm password karena ini untuk keamanan ya. Karena tidak semuanya bisa diakses kecuali oleh super admin. Jadi yang memiliki hak akses paling tinggi itu adalah super admin dalam hal ini. Ada server object, ini adalah folder yang ada di dalamnya, ada backup device, linked server, trigger ya, ada server object, ada backup, ada linked, nah ini provider. ADS ini berkaitan dengan MS Access ya, nah seperti ini. Jadi kalau saya terintegrasi dengan MS Access, dia menggunakan ADO DSO object ya, seperti itu, ada trigger. Ini adalah contoh server objeknya seperti ini ya, start PowerShell ya, tampilannya blank screen nanti namun ada tulisannya seperti itu.
ini berbasis command line ya, kayak DOS-PROM seperti itu. Replication di sini ada lokal, ada yang publication, ada subscription. Nah, perbedaannya ada di sini ya. Di mana di sini ada dua server, yang satu server itu dengan dua instan ya. Jadi satu melakukan update, maka yang dua bisa di-set sebagai replikasi. Nah, itu bisa disebut sebagai publication. Kalau yang satunya adalah subscription ya, seperti itu. Jadi ini adalah publication, itu adalah source-nya, server source-nya. Untuk subscription itu adalah server tujuannya, seperti itu untuk replikasinya. Jadi gunanya kalau seandainya nanti ada penyerangan atau semacam serangan DDoS, misalkan yang diserang adalah server utama, maka subscription sama publication itu juga harus ada servernya, server backupnya ya dalam hal ini, atau server replikasinya ya, sehingga ketika serang server pertama, server kedua itu harus siap membackup dalam hal ini, karena database-nya diambil secara online dalam hal ini ya. Ini contoh replikasinya, ada new publication wizard, ada new subscription wizard ya, seperti itu. Ini ada manajemen ya, manajemennya terkait dengan data tier, policy management, SQL Server Log, ada legacy ya, seperti itu. Contoh manajemennya seperti ini. Ada lagi sysobject terkait dengan kumpulan katalog view ya, seperti ini. Nah, ini adalah kumpulan katalog view-nya. Ini ada terkait dengan name, object ID, principal, dan sebagainya sampai skema published ya, seperti ini. Nah, contoh untuk codingnya, select bintang from sysobject where type misalkan sama dengan, karena U ini adalah string, maka dikasih petik 1 ya, seperti itu. Untuk pertemuan keempat, oke, sudah. Lanjut pertemuan kelima, teman-teman. Di sini kita ngomong terkait dengan melanjutkan pertemuan yang selanjutnya. Kita ngomong terkait dengan data manipulation language atau DML. Masih ingat DML apa saja? DML apa saja, masih ingat? Update, Update, terus delete, terus create, create itu termasuk DDL ya. DDL itu create. Jadi ada select, ada insert, ada update, ada delete ya. Kalau create itu dia maksudnya ke DDL ya, data definition language, seperti itu. Kita lanjut teman-teman, di sini ada ini dia. Jadi kita menambahkan materi sebelumnya, di mana di situ kita tambahkan ada kelas char untuk tabel jadwal. Nah, ini juga ada keterangannya ya, kita sesuaikan. Di mana di sini kita akan membedakan antara unique ya, primary key dan unique ya. Jadi di sini ada perbedaannya primary key dan unique ya. Ada lagi null sama not null ya. Nah, ini tadi perbedaannya primary key dengan unique, ada lagi null sama not null ya. Seperti itu. Ada identity yang hampir sama dengan auto increment atau auto number ya. Nambah otomatis menyesuaikan dengan ini yang dituliskan 1,1, berarti dia namanya 1 dimulai dari angka 1 dan berkelanjutan 111 seperti itu ya untuk tipe datanya. Ada lagi identity untuk tabel waktu, kita tambahkan di sini. Nah, ini maksudnya di sini. Identity increment dimulai dari angka 1 dan dia akan melambahkan satu persatu sebagai nomor urut. Ada lagi identity agama ya, seperti itu. Ada relationship, ini relasinya berarti di sini ada 14 relasi ya, 14 relasi. Nah, ini relasinya seperti ini, ada 14, sehingga tabelnya seperti ini. Jadi kalau kita hitung tabelnya ada berapa ini? Coba dihitung. Ada berapa tabel dalam database perkuliahan? 10 Pak, 10. Ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lah. Ada 10 tabel ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan di sini terkait dengan DML. Ada select, update, delete, sama insert. Ini codingnya ya. Jadi insert into nama tabelnya, values. Nanti ini disesuaikan dengan yang ada di file-nya ya, urutannya. Misalkan di sini apa? Ini kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS-nya. Seperti itu. Jadi disesuaikan dengan urutan yang ada di mata kuliah ya. Ingat di sini nama mata kuliah tidak boleh sama ya. Jadi nama mata kuliahnya tidak boleh sama. Ini ada isi kolom yang ada yang tidak ada. Nah, ini dia yang belakang nul. Nah, ini harus diisi ya. Karena ini terkait misalkan dengan prasyarat ya. Karena setiap mata kuliah itu ada prasyarat. Misalkan bahasa Inggris 2 berarti prasyaratnya bahasa Inggris 1. Ada juga beberapa mata kuliah yang tidak ada prasyaratnya. Misalkan mata kuliah
Pancasila misalkan dan kewarganegaraan dan sebagainya ya. Jadi ada mata kuliah yang ada prasyarat dan ada mata kuliah yang tidak ada prasyarat. Disesuaikan dengan kurikulum ya, seperti itu. Ada insert, ada select, di mana di sini menggunakan insert into tadi, terus ada select ya, select bintang from nama mata kuliahnya apa, seperti itu. Ada lagi identity, kita tambahkan ya. Jadi di sini kalau identity dia masuknya ke sini, otomatis satu persatu untuk kode agamanya. 1,1 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 1,3 berarti bisa sampaikan ke saya, kalau 1,3 berarti urutan kode agamanya berarti apa? 1,3. Halo? Katolik, Pak. Katolik ya. 1,3. Kode agama 1,3 berarti dia urut ya. 1 Oh, 3. nanti 3 berarti setelah 3 4 nanti berapa lagi ya. Urut loncat ya seperti itu ya. Dimulai dari angka 1 dan berkelanjutan ke 3. 1, 4, 7, 10 ya seperti itu. Jadi ada selisihnya 3 ya. Maksud saya itu. Jadi bukan ini urutannya ini. Urutan kode agamanya ya. Ada update di mana di sini menggunakan update nama tabel, set nama kolom ya, disesuaikan ini kondisinya apa ya, kondisinya menyesuaikan. Misalkan kondisi itu dilihat dari kode mata kuliah, dilihat dari primary key-nya, misalkan ini juga bisa. Hasilnya seperti ini. Ada lagi delete, delete juga sama, delete from nama tabelnya, where kondisinya yang mana, kondisinya yang mau dihapus yang mana. Namun kalau seandainya kita mau menghapus itu biasanya ada notifikasi ya. Jadi nggak menghapusnya di database, menghapusnya di aplikasi. Apakah yakin Anda ingin menghapus ya seperti itu. Jadi harus ada notifikasi, peringatan ya. Ada reminder. Jadi nggak langsung dihapus ya. Karena seandainya data itu mau dipakai lagi, berarti kita harus mengentry ulang ya. Nah itu dia, kendalanya di situ nanti ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Ini adalah lokasi filenya itu ada di komputer, lokal disk C, program file, Microsoft SQL Server, MS SQL 10 Express, MS SQL Data. Nah, lokasi untuk LDF sama MDF-nya itu ada di sini ya. Jadi file mentahnya. Teman-teman nanti kalau seandainya mau kena virus, mau diinstal ulang, mau diformat ulang, jangan lupa yang ada di C ini, yang di program file ini di backup, di copy dulu, dipindahkan ke hard disk eksternal atau ke flash disk sehingga datanya aman ya. Karena nanti kalau diinstal ulang, diformat ulang, datanya hilang nanti ya. Jadi nanti membuat lagi nanti. Terutama kalau membuat skripsi dengan menggunakan SQL Server. Jadi ini harus hati-hati teman-teman. Nah, ini referensinya untuk pertemuan ke-5. Tidak ada pertanyaan, apa ada? Sebelum saya lanjut pertemuan ke-6. Halo? Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Yang di bagian agama tadi, Pak. Agama. Yang Yang mana, 1,3. Yang 1,3. Nah, itu tadi, Pak, bawah. Maaf. Bukan ini. Bukan. Agama itu mana ya tadi? Yang 1,3. Pertanyaannya apa pertanyaannya? Identity ya. Iya, identity pertanyaannya apa? Ini. Ya itu, Pak. Iya. Ya, coba diulangi lagi, Pak, penjelasan ini, Pak. Maaf. Oh iya, identity. Identity kan kalau kita mulai kan 1,1 misalkan ya. 1,1 itu berarti dimulai dari angka 1 dan nanti akan bertambah 1. Paham maksud saya? Kan dia urut ya. 1 ditambah 1, 2, tambah 2, 3, tambah 1, 4. Terus identity 1,1. Misalkan 1,2, ya berarti urutannya nggak kayak itu. 1, 3, 5, 7, 9. Nah, seperti itu. Urutannya gitu. Dimulai dari angka 1 namun berkelanjutan ke berapa. Kalau seandainya saya buat kayak Excel, nah kayak gini misalkan identity ya. Kan kalau identity sih otomatisnya bisa membuat auto number itu kan otomatis 111. Kalau yang ini kita juga bisa setting di setting yang berbeda misalkan seperti itu. Contohnya gini misalkan. Namun kasus ini jarang sih biasanya. Nah, ini misalkan saya buat kayak gini.
1, 2. Berarti ini kan identitinya 1,1. Nah, ini identity berarti free ini 1,1. Nah, kalau seandainya misalkan identitinya 1,2, beda lagi. Berarti di sini 1, di sini 3, ini 5. Nah, ini kita tarik kayak gitu. Karena kelipatannya seperti itu. Gitu ya. Oke, baik Pak, paham Pak. Jadi dimulai dari ini. Jadi nggak sama nanti, ini nggak sama. Karena ini dimulai dari 1, nanti kelipatan 2 nanti. Namun 1 tambah 2, 3, tambah 2 lagi, tambah 2, terus kayak gitu. Nah, gitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Pertemuan ke-6. Query dan view. Query dan view itu kayak gini. Nah, ada select list ya. Ada select list, misalkan kita masukkan ya. Jadi untuk mengambilkan list yang ada di tabel pelanggan ya. Ada misalkan apa yang kita select, oh ternyata ada ID pelanggan, ada nomor pelanggan. Kalau kita pakai from bintang ini berarti yang akan ditampilkan adalah semuanya. ID pelanggan, nomor pelanggan, nama. Misalkan kayak di barang yang ditampilkan hanya nama barangnya, kode barangnya nggak ditampilkan. Berarti select nama barang, nah, from barang, nah seperti itu ya. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan ya teman-teman ya. Ada select where. Where itu ada kondisinya. Kondisinya yang mana? Oh, kondisinya yang mana kategorinya adalah perusahaan. Jadi tidak semua yang akan ditampilkan, namun yang kategori perusahaan. Kalau kategori perusahaan itu adalah cuma ini berarti. PT ABC dan PT XYZ. Nah, ini dia. Tampilnya seperti ini. Ada lagi select where N atau OR. Kalau N itu berarti logikanya itu dua-duanya terpenuhi. Dua-duanya terpenuhi, tolong bawakan saya buku tulis dan pensil. Teman-teman bawanya salah satu, itu salah berarti false. Karena pakai logika N. Jadi harusnya terpenuhi buku tulis dan juga pensil. Namun kebalikannya kalau pakai logika OR, tolong besok bawakan saya buku tulis atau pensil. Nah, itu berarti, namun teman-teman membawa salah satu, itu sudah benar, itu sudah true. Yang salah itu kalau teman-teman tidak membawa sama sekali, itu berarti false ya. Jadi logika N, itu dua-duanya harus terpenuhi. Kalau logika OR, salah satu terpenuhi itu sudah true. Ya, seperti itu. Lanjut ada lagi between ya. Between itu berarti di antara. Di antara di sini menggunakan date. Date itu kita tanggal. Misalkan tanggal mulainya tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, seperti itu. Nah, misalkan teman-teman nonton bioskop. Nah, ini ada film baru. Film apa misalkan? Oh, di antara tanggal 1 November sampai tanggal 5 November. Apa nama filmnya? Nah, itu akan tampil nanti seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi gambarannya itu between itu di antara. Di antara tanggal berapa dan tanggal berapa ya. Di antaranya itu. Ada lagi order by. By itu diurutkan berdasarkan nilai terkecil dan nilai terbesar ya. Kalau nilai terkecil itu berarti ascending, nilai terbesar itu adalah descending ya. Jadi diurutkan. Contohnya kayak gini, ini saya urutkan berdasarkan diurut, nah seperti ini. Data dia pakai sort. Nah, sort di sini berdasarkan apa? Nah, smallest to large atau large to smallest ya, seperti ini gambarnya. Oh, yang ini Pak berarti descending. Berarti dari besar ke kecil, nah seperti ini. Gambarannya seperti itu untuk descending ya. Oke, ada sudah jelas? Saya lanjut ya. Ada select having. Select having itu kayak filtering data sama seperti yang tadi. Namun kita bisa menggunakan fungsi agregasi. Ada summary, ada counting, ada average ya dalam hal ini ya. Jadi ada apa namanya? Ada proses agregasi atau matematika ya dalam hal ini ya. Ada lagi di sini ada select distinct ya. Select distinct itu untuk menghilangkan duplikasi data. Ada select top untuk mengeluarkan hasil sebanyak yang didefinisikan. Ada select in itu kalimat yang membalikan hasil yang hampir sama, namun tidak mengambil nilai yang nol ya. Nilai yang nol ya, seperti itu. Ada select axis di mana di sini dia akan mengambil semua nilai termasuk nilai yang nol. Kalau yang ini nilai nol tidak diambil, kalau select axis itu nilai nol juga diambil ya seperti itu. Ada cross join. Nah, ini diambil dari sebelah kirinya. Namun disilang ya. Ada inner join, ini di sebelah kanannya ya seperti itu, di mana sama dengan tabel yang ada di sebelah kirinya.
Ada left join, dia di sebelah kirinya. Namun di sini menggunakan on ya, di sini on-nya. Ada lagi right join, dia sebelah kanan, tetap dia juga menggunakan on ya dalam hal ini. Ada lagi full join, berarti full join itu left join sama dengan right join ya, kayak gitu. Ada lagi view, di mana di sini teman-teman bisa lihat kita bisa mendefinisikan tabel virtual yang berdasarkan query ya dalam hal ini ya. Jadi kelebihannya view itu adalah query yang digunakan tidak perlu ditulis ulang ya. Jika persamaan query-nya itu kita bisa menyembunyikan query tersebut dengan menggunakan enkripsi. Nah itu adalah salah satu kelebihan dari view ya dalam hal ini. Untuk pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6 sudah selesai. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke formatif, silakan. Sudah ada, Pak. Tapi Tidak. banyak yang pengen join grup, Pak, katanya belum biasa saya, Pak. Oh, banyak yang join. Join, Bentar ya. join ya. Baik. Bentar. Oke. Ini sudah masuk 32 ya. Ada lagi yang belum ini. Ini sudah masuk 32. Sudah jelas kira-kira, teman-teman? Nah ini, wah ini ada banyak ini. Baik, saya tunggu dulu ini yang join. Ada 33. Oke, sudah 34, sudah semua. Saya tunggu bentar ya. 37, 38, 40, 39. Ada lagi, oke. Baik, woi, masih nunggu. Saya stop sharing sebentar. Biar teman-teman bisa join dulu. Sudah semuanya, sudah join, teman-teman? Masih ada? Saya sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, ini saya tunggu 2 menit lah, 2 menit. Setelah 2 menit nanti saya share untuk persiapan formatif. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Ada pertanyaan? Ada? Teman-teman, ada pertanyaan? Mau nanya Pak, Ya. terkait formatif ini, formatnya apa ya Pak, kalau boleh Ya tahu? ini saya mau jelaskan. Ini mau saya jelaskan, nunggu teman-teman yang join. Ada lagi selain pertanyaan formatif? Silakan. Ada apa tidak? Sudah? Itu aja. Saya boleh lanjut lagi teman-teman. Sudah ada 50. Sudah semua kira-kira? Halo? Iya Pak. Sudah ya, sudah semua ya. Baik, kalau sudah semua, nanti kalau ada yang belum apa namanya, belum bisa terkoneksi, nanti saya tolong dikasih tahu ya. Ini saya masuk ke formatif ya. Tadi ada penjelasan terkait dengan formatif. Mau masih ada yang join lagi? Masih ada lagi. Baik, saya tunggu 1 menit lah, 1 menit lagi. Silakan teman-temannya kalau ada yang mau join. Sudah 53 orang. Tadi awalnya baru berapa? 10 ya, 10-an ya tadi. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada saya lanjut ke formatif ya. Saya share screen lagi. Apakah sudah tampil teman-teman? Kok ini? Salah deh. Nah, ini dia.
ketentuannya ada di sini. Apakah sudah tampil? Halo? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Baik. Pak. Ketentuannya itu, ini tadi salah nama mata kuliah ya. Nanti teman-teman tolong diisi bagi yang teman-teman dari Universitas Bina Insani, kita nanti saya kasih link ya. Kasih link, nanti linknya nanti tolong diisi nama lengkap, NPM, kelas, email, nomor HP, tanggal formatif, waktu formatif. Bagi teman-teman yang ada di Sepada Dikti, nanti teman-teman langsung bisa mengisi ya. Langsung bisa mengerjakan tanpa mengisi ini. Namun ketentuannya sama. Waktunya soalnya pilihan ganda, waktu 20 menit. Soalnya ada 25. Kalau yang di Bina Insani itu nanti ada 5 bagian ya. Kalau yang di Sepada Dikti sudah langsung 25 soal ya. Jadi bedanya di situ. Ketentuannya di sini berarti ya diambilkan dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6. Satu soal bernilai benar 4. Kalau nanti soalnya ada 25, berarti ada 100 ya, seperti itu. Nah, nanti bagi teman-teman yang ada di Bina Insani, nanti hasilnya tolong di-capture terus di-upload di menu tugas ya. Jangan lupa soalnya hasilnya jawabannya di-capture, di-upload di menu tugas. Bagi teman-teman yang Sepada Dikti tidak perlu di-upload, namun hasilnya langsung ada di Sepada Dikti ya. Hasilnya langsung ada di Sepada Dikti ya, seperti ini. Jadi sudah saya siapkan dalam hal ini. Tinggal nanti teman-teman mengerjakan sesuai dengan waktu pengerjaannya. Oh ya, bagi teman-teman yang nilainya di bawah 65, nanti diizinkan untuk mengulang lagi ya, 1 kali ya. Jadi teman-teman yang nilainya di bawah 65, silakan dicoba lagi soalnya. Nanti dikasih kesempatan 1 kali. Nanti waktunya dari jam 1 sampai jam 15.30 ya, seperti itu. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Halo? Dari Apa Bina waktunya tadi, Pak? Waktunya, Pak? Waktunya 20 menit ya. Jadi waktunya 20 menit untuk 1 kali coba ya. 1 kali coba 25 soal 20 menit. Namun kalau teman-teman bisa menyelesaikan di bawah itu juga ya nggak apa-apa. Namun Pak, nilainya nanti saya dapat nilai 50 Pak. Gimana Pak? Ya udah silakan dicoba lagi, nggak apa-apa. Jadi soalnya bisa dicoba lagi. Untuk teman-teman yang di Sepada Dikti langsung bisa dikerjakan. Untuk yang teman-teman di Bina Insani, kita kesepakatan aja dimulai jam berapa, nanti linknya akan saya kasih di GWA. Gimana kesepakatan dimulai jam berapa? Perlu belajar dulu? Mulai dari jam 2 atau gimana? Ya, saya rasa perlu belajar dulu Pak. Dari jam 2 kayaknya pas. Ya. Gimana teman-teman? Saya tutup dulu ini. Gimana teman-teman yang dari Bina Insani, silakan. Mau belajar dulu? Atau gimana? Setuju Pak, jam 2 mungkin Pak. Mulai jam 2 ya. Jadi mulai jam 2 nanti teman-teman langsung bisa mengerjakan ya dalam hal ini ya. Jadi biar apa namanya? Biar siap ya gitu ya. Oke. Sebelum mengerjakan soal formatif, kalau ada pertanyaan silakan. Ini saya capture. Ada pertanyaan buat saya silakan. Sebelum mengerjakan soal formatif, jika ada pertanyaan yang mungkin yang kurang jelas tentang materi yang disampaikan dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6, atau mungkin ada tugas yang belum mengerjakan, masih tetap diizinkan untuk menyusul ya dalam hal ini. Kalau bisa tugasnya dikirimkan ke email sebelum UTS ya. Namun kalau untuk teman-teman Sepada Dikti, susulannya tugasnya langsung aja diupload ke Sepada Dikti ya. Jadi tidak perlu dikirim ke email ya. Karena di sana sudah ada fiturnya ya. Meskipun tugasnya terlambat, masih diizinkan untuk tetap diterima ya dalam hal ini. Silakan teman-teman. Oh, satu hal lagi, teman-teman yang Sepada Dikti kemarin saya kasih kesempatan untuk membentuk kelompok ya, di mana satu kelompok itu ada 2 orang ya, karena teman-teman yang ada di Sepada Dikti mayoritasnya adalah jurusan dari prodi non IT ya. Jadi karena ini mata kuliahnya praktek, jadi nanti biar kerjasama paling enggak 2 orang yang dalam hal ini. Namun nanti uploadnya tetap masing-masing. Kalau untuk yang teman-teman dari Bina Insani tetap mengerjakannya individu ya, seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Silakan, ada pertanyaan?
Ada pertanyaan buat saya? Silakan. Halo? Ini Nggak ada sekalian Pak, aman Pak. aman. Teman-teman yang dari luar Bina Insani, mungkin dari kampus lain, silakan kalau ada pertanyaan. Aman Buat Pak, aman. aman. Aman, Pak. Tidak. Oh, aman Maaf ternyata. Pak, Iya, maaf Pak, silakan. mau bertanya Pak. Kan saya lagi ujian Pak, nanti kalau kuisnya bagaimana Pak? Iya, silakan kalau ujian ini kan saya kasih waktu juga sampai jam 15.30 nanti. Oh iya Pak. Nanti kita lihat kira-kira teman-teman masih bisa nggak nanti. Laude kalau boleh tahu ujiannya ujian apa ya Laude? Ujian mata kuliah dari kampus asal Pak. Oh iya baik. Waktunya berapa lama ya? Waktunya berapa lama Laude? Tergantung cepat selesai jawabnya Pak. Oh iya baik. Sampai 3:30 kira-kira masih bisa nyusul nggak Laude? Bisa Pak, bisa Pak. Oh baik. Nanti kalau ada kendala nanti saya tolong dikasih tahu ya. Siapa? Ya, terutama teman-teman yang mungkin dari daerah timur ya. Mungkin ada kendala terkait dengan sinyal atau kuota internet, nanti tolong saya dikasih tahu ya. Jadi biar bisa mengerjakan soal formatif ya, kayak gitu. Itu teman-teman, ada lagi silakan. Ada pertanyaan? Kita mulai jam 2 ya. Halo? Gimana, sudah siap? Jam 2? Jam 2 sudah siap kira-kira? Sudah Pak, siap. Baik, kalau sudah siap, saya akhiri dulu untuk pertemuan kali ini. Nanti jam 2 saya share linknya. Namun bagi teman-teman yang ada di Spada Dikti langsung bisa mengerjakan soalnya ya. Soalnya ada di pertemuan ke-7 ya. Ada formatif, dia masuknya di exam ya. Ada exam. Nah, nanti di sini ada silakan dikerjakan. Ini ada soalnya. Sudah saya publish ya, kayak gitu. Nanti kalau nilainya di bawah 65, nanti balik lagi aja, kerjakan lagi aja. Nanti sampai nilainya ya paling enggak di atas 80 lah ya, kayak gitu ya. Atau 100 ya, seperti itu ya. Kalau teman-teman yang dari Bina Insani nanti saya kasih link khusus ya, karena beda platform. Oke teman-teman, sudah tidak ada pertanyaan, sudah cukup jelas. Pak. Ya, Kalau udah tadi kan kata Bapak kalau memang nilainya di bawah 65 boleh ikut lagi nih. boleh ikut lagi. Tapi Boleh. nanti ada pilihan untuk mulai lagi Pak. Ya, dicoba lagi aja nanti. Kalau nanti ada kendala untuk yang teman-teman dari Spada Dikti nanti tolong saya dikasih tahu ya. Nanti kalau ada kendala dari teman-teman Spada Dikti nanti di GWA nanti saya tolong dikasih tahu. Karena untuk settingannya sudah saya kasih setting untuk bisa mengulang ya, seperti itu. Untuk waktunya tetap ya, jadi 20 menit. Jadi ada 25 soal ya. 25 soal. Saya hanya menyampaikan hati-hati teman-teman karena di soalnya itu banyak jebakan ya, banyak yang mirip-mirip ya. Tanda titik koma itu akan diperhatikan dengan baik. Nah, itu dia. Karena ketika teman-teman tidak paham titik komanya, maka soalnya akan salah. Ingat satu soal bernilai 4 ya, seperti itu. Itu aja. Ada lagi silakan. Waktunya tetap 20 menit. Nanti kalau mau ngulang lagi ya 20 menit ya. Jadi kalau mulai dari jam berapa tadi? Jam 2 berarti jam 14.00 sampai jam 14.20 misalnya seperti itu. Nanti kalau lebih cepat ya lebih baik kayak gitu. Ada lagi silakan. Izin bertanya Pak. Oh silakan Rati. Tadi saya sudah ngerjain yang soal formatifnya Pak. Dan nilainya di bawah 65. Kalau untuk mengulangnya nggak bisa diulang lagi Pak. Oh dicoba lagi aja. Masa nggak bisa? Di menu exam lagi Pak. Di menu exam ya, di menu exam lagi. Dicoba lagi aja. Tapi nggak ada pilihan starternya loh Pak. Udah di submit. Sebentar. Tadi saya udah kasih setting go back ini. Go back-nya saya sudah kasih setting. Sebentar. Atau kalau misalkan nanti ada kendala, nanti teman-teman bisa menggunakan yang di luar exam ya, yang ada di Spada ya.
Kalau misalkan nanti ada kendala, nanti di sini saya sudah go back. Nggak bisa ya berarti ya. Sebentar, saya share screen sebentar teman-teman. Nah ini sudah saya setting, dia bisa go back. Seharusnya di sini siapa tadi? Radi ya. Radi harusnya bisa ngulang seharusnya. Dicoba lagi aja Radi ya. Nanti kalau ada kendala, saya tolong dikasih tahu tadi ya. Teman-teman Pak. yang dari luar kampus Bina Insani. Baik. Karena untuk kuis itu merupakan salah satu daftar hadir ya, kehadiran dalam hal ini. Kayak gitu. Oke, cukup teman-teman. Sudah? Ada lagi pertanyaan? Pak, mau tanya. Di sebagian iya. titik saya nggak ada sih Pak, soalnya kosong. Di formatif. Oh, bukan ada. Soalnya ada. Buktinya tadi Radi udah bisa ngerjakan Radi. Tanya Radi. Radi mana Radi? Radi mendengar saya, Radi? Mendengar, Pak. Iya. Radi udah ngerjakan kan? Sudah, Pak. Iya. Pada soalnya kan? Coba Ada di... Ada soalnya kan? Ada, Pak. Iya, ada soalnya. Nah, seperti itu. Yang jelas ada soalnya, jelas. Nggak mungkin nggak ada soalnya. Begitu ya, teman-teman. Dicek kembali ya. Mungkin koneksi internetnya ya tadi ya. Karena tadi yang ngerjakan sudah lebih dari 1 ini. Ada banyak ini udah. Yang di Spada Dikti khususnya. Teman-teman yang dari Bina Insani, 6 menit lagi saya akan share linknya. Nanti kalau ada kendala silakan disampaikan di GWA ya. Nanti saya akan kasih solusinya. Ada yang nggak ada soalnya? Tolha. Udah Pak, udah ada Pak. Udah sinyalnya Pak. Oh sinyalnya ya, berarti sudah bisa ya Tolha ya? Udah Pak. Oh baik, terima kasih. Baik teman-teman, selamat mengerjakan dengan baik. Semoga nanti hasilnya bisa dapat nilai 100 ya, kayak gitu. Terima kasih, selamat siang, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.